Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Yuliani dari Farmaside. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang pengembangan dan validasi metode uji kadmium CD pada air permukaan secara spektrometri serapan atom nyala untuk memenuhi tugas kimia analisis dengan dosen pengampu Ibu Sani. Baik, pendahuluannya itu logam berat di lingkungan akuatik telah mendapat perhatian yang cukup besar di seluruh dunia. Karena keberadaannya yang luas, kemampuan bertahan yang lama, dan tingkat toksisitasnya terhadap lingkungan. Logam berat umumnya didefinisikan sebagai logam dengan kerapatan, bobot atom atau nomor atom yang relatif tinggi. Asupan air yang terkontaminasi logam berat oleh manusia dan bentuk kehidupan lainnya dapat menyebabkan gangguan berbagai aktivitas metabolisme yang menyebabkan gangguan kardiovaskular, neurologis, dan ginjal. Sebagian besar logam berat sangat beracun karena sebagai ion atau senyawa. Logam berat larut dalam air dan dapat dengan mudah terakumulasi dalam jaringan tumbuhan atau hewan. Logam berat berbeda dari logam lain karena efek yang dihasilkan ketika terikat dengan organisme hidup. Logam berat mampu menggeser unsur-unsur yang bersifat vital sehingga menghalangi fungsi biologisnya. Saat ini tidaklah memungkinkan untuk hidup di lingkungan yang bebas logam. Istilah logam berat dapat digantikan oleh istilah logam yang berpotensi beracun akibat aktivitas manusia yang intensif dan perluasan industri serta produksi pertanian. Sejumlah besar logam yang berpotensi beracun telah dibuang ke sungai di beberapa belahan dunia. Selain itu, residu logam yang berpotensi meracun di sungai yang terkontaminasi dapat terakumulasi dalam sedimen, mikroorganisme, tumbuhan air, dan hewan. Hal ini berarti dalam ekosistem akuatik, logam berat yang terbawa oleh partikel halus menyebabkan penumpukan di sedimen. Kontaminasi logam berat dalam air dan sedimen telah menghasilkan dampak ekologi yang merugikan secara signifikan. Logam berat dilepaskan dari sedimen melalui proses suspensi ulang partikulat dan aktivitas mikroorganisme di dalam sedimen dan antarmuka antara sedimen air. Bentuk logam berat dan dapat larut ini dapat ditemukan pada krustasea, jenis ikan bersirip dan kerang, serta dapat berpindah ke manusia melalui jalur rantai makanan. Salah satu cara untuk mengukur kadar logam berat di air adalah dengan menggunakan metode standar nasional Indonesia atau SNI. Validasi metode dilakukan untuk menjamin bahwa metode analisis bersifat reprodusibel, spesifik, dan akurat serta tahan pada kisaran analit yang akan dianalisis. Saat ini, proses validasi metode telah diintensifkan untuk mencapai tingkatan kualitas yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian metode dengan studi laboratorium sebagai standar metode pengujian pada air permukaan. Proses ini bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa metode yang diterapkan telah sesuai. Metode yang dibuat dan atau dikembangkan oleh laboratorium, metode standar yang digunakan di luar cakupan, dan modifikasi dari metode standar harus divalidasi oleh laboratorium. Pengujian kadar logam terlalu pada air permukaan seperti CD dapat dilakukan menggunakan peralatan yang lebih teliti seperti AAS, jenis tungku karbon, grafit, pumetz, atau AAS flameless, atau ICP MS. Validasi metode analisis merupakan percobaan di laboratorium untuk menilai parameter tertentu. Berdasarkan data-data sehingga terbukti bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Beberapa validasi dari metode analisis yang harus dapat diuraikan. Prosedur validasi metode meliputi presisi, akurasi, dan selektivitas. Alat dan bahannya. Alatnya itu flame atomic absorption spectrophotometry, lampu katoda berongga hollow cathode lamp atau HCl, kadmium, pemanas listrik, seperangkat alat saring vakum, saringan membran dengan ukuran pori
0,45 mikrometer. Bahannya larutan baku induk CD 1000 mg per liter merek Aquabides dan sampel air permukaan. Penyiapan larutan baku kerja 1000 ppm untuk logam CD dienjarkan hingga diperoleh deret konsentrasi logam CD sebesar 0,01 banding 0,05, 0,10, 0,2, dan 0,5 mg per liter. Metode uji presisi dan akurasi. Presisi diukur dengan mengulang pengukuran sampel dari permukaan sebanyak 10 kali ulangan. Kemudian dihitung nilai RSD pengulangan untuk kemudian dibandingkan dengan nilai RSD dengan nilai Horwitz. Nilai persen RSD yang diperoleh dari hasil pengulangan pengujian tidak diperkenankan melebihi 2/3 batasan presisi yang dirumuskan oleh persamaan Dr. William Horwitz. Akurasi dilakukan dengan menguji sampel air permukaan yang sudah diketahui konsentrasinya, lalu ditambahkan larutan standar (SPIC) sesuai kadar target Palue yang dihasilkan. Reaksi masing-masing parameter ditambahkan lalu dihitung persen recovery temu balik. Batas keberterimaan persen temu balik adalah sebesar 100 kurang lebih 10%. Selektivitas. Sampel dengan konsentrasi tertentu dibandingkan dengan sampel dengan konsentrasi yang sama dengan sampel konsentrasinya tertentu tetapi dengan penambahan pengganggu. Dilakukan pengulangan pengukuran konsentrasi sampel sebanyak 6 kali. Dapat apabila T-hit lebih kecil T-tab, maka selektivitas dianggap memenuhi syarat. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, penentuan validasi metode uji kadmium CD pada air permukaan menggunakan AAS Flame dengan memperhatikan beberapa parameter antara lain kondisi optimum analisis. Kondisi optimum analisis diperoleh dengan mengamati serapan yang optimum pada panjang gelombang maksimum unsur kadmium CD. Pada setiap perubahan arus, lampu, lebar celah, laju alir, contoh laju alir asetilin, laju alir udara, dan tinggi pembakar seperti disajikan pada tabel 1 sebagai berikut. Tabel 1 itu yaitu kondisi optimum AAS. Ini bisa dilihat saja ya tabelnya. Kemudian uji presisi dan akurasi. Presisi menunjukkan tingkat kedekatan derajat sebar antara serangkaian pengukuran yang diperoleh dari beberapa sampling yang sama untuk sampel homogen dalam kondisi yang ditentukan. Presisi diukur dengan mengukur nilai deviasi standar relatif RSD dari satu set data. Penilaian dilakukan dengan menentukan RSD. Pengulangan dievaluasi dengan mengukur 10 larutan sampel. Nilai RSD yang diperoleh untuk persen uji pengulangan adalah 2,71, sedangkan persen nilai Horwitz adalah 7,93. Tabel 3A. Oleh karena itu, dapat dikatakan demikian metode FAAS menunjukkan presisi yang baik berdasarkan RSD nilai yang diperoleh. Ini tabel 3-nya yaitu uji presisi, dan yang B-nya itu uji akurasi. Ini bisa dilihat saja ya tabelnya. Akurasi adalah merupakan metode pengukuran kedekatan nilai terukur antara nilai yang sebenarnya dengan hasil analisis. Pengujian akurasi dilakukan dengan perhitungan persentase temu balik recovery. Penentuan temu balik dilakukan dengan speaking teknik. Konsentrasi larutan standar yang diketahui 0,025 mg per liter ditambahkan pada sampel air permukaan konsentrasi 0,025 mg per liter. Sampel diukur, dihitung, dan dibandingkan dengan yang diketahui nilai standar yang ditambahkan. Nilai recovery untuk akurasi ditunjukkan pada tabel B. Dengan persentase recovery antara 90 dan 110% sesuai yang dipersyaratkan oleh SNI, yaitu pada kisaran 85% sampai dengan 115%. Oleh karena itu, metode yang dikembangkan telah dinilai akurat untuk perhitungan CD. Selektivitas.
Selektivitas metode mengacu pada sejauh mana sampel dapat menentukan analis tertentu dalam kompleks campuran matriks sampel tanpa gangguan dan komponen lain dalam campuran. Selektivitas juga disebut sebagai degree of bias, derajat penyimpangan dari hasil analisis terhadap sampel yang mengandung bahan yang ditambahkan berupa senyawa asing, senyawa sejenis atau cemaran yang dibandingkan dengan sampel yang tidak mengandung tambahan senyawa. Jika respon dapat dibedakan dari semua respon lainnya, metode dikatakan selektif. Kemudian tabel 5-nya ada tabel 5 yaitu selektivitas pengukuran CD. Ini bisa dilihat saja ya tabelnya, ada 2. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil studi, metode yang dikembangkan oleh laboratorium telah memenuhi kesesuaian metode flame atomic absorption spectrophotometry yang ditunjukkan dengan adanya kurva kalibrasi logam CD yang linear. Uji presisi dengan nilai lebih kecil dari nilai Horwitz dengan persentase recovery antara 90 dan 110%. Perhitungan limit MDL sebesar 0,003 mg per liter. Pengembangan metode yang dilakukan telah termasuk dalam kriteria selektif terhadap logam CD. Pengembangan metode uji CD juga dinilai telah memenuhi ketahanan dan ketangguhan. Hasil penelitian ini direkomendasi ke Badan Standarisasi Nasional untuk dikaji ulang mengenai pengukuran CD air permukaan pada konsentrasi rendah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.